Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat membuat konten kita pada saat sekarang ini. Selawat besertakan salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kami bersama dengan Ustadz Alwi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya akan sedikit memperkenalkan Ustadz Alwi. Beliau berasal dari Ujung Gading, Pasaman Barat, dan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru dan sekarang berkuliah di Universitas Askia. Baiklah, sekarang Ustadz Alwi akan membawakan kultumnya yang berjudul 3 amal yang dicintai Allah. Sekarang kami mempersilahkan kepada Ustadz agar menyampaikan kultumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kesehatan dan juga keselamatan bagi semua penonton dimanapun Anda berada, dan terkhusus juga itu kepada moderator kita pada kali ini. Ini tak kalah penting, bagus juga nih namanya. Siapa namanya? Abror Sabirin ya saya. Ya bagus. Ya oke. Pembahasan kita kali ini tentang 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah, dan ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya dari Abu Hurairah menjelaskan ada 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling ataupun amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah menghormati ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah haji yang mabrur. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang pertama itu adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu adalah sebuah amal yang sangat disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal banyak, akan tetapi sholat itu adalah bentuk kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dimanapun Anda berada, semoga dalam kesehatan, semua dalam keselamatan dimanapun Anda berada. Apabila dalam perjalanan, semoga sampai tujuan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini kayaknya kalau berbakti kepada orang tua sudah sangat jarang ya kayaknya nih. Ya, Ustaz. Apalagi di kampung-kampung ini sangat sudah minim. Proses itu sangat turun gitu. Padahal mereka tidak mengetahui bagaimana ketika orang tuanya mengandung gitu, ketika orang tuanya melahirkan, ketika orang tuanya mengasuh. Mereka tidak tahu bahwasanya ada pesan para ustadz-ustadz kita. Sekalipun kita membawa mereka kepada Ka'bah, kita gendong mereka, dibawa kemudian balik lagi, itu belum pernah ataupun belum bisa membalas kebaikan mereka ketika kita dilahirkan ke dalam dunia. Pembahasan tentang ini tentunya sangat panjang gitu. Salah satunya itu tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua, apalagi membentak, apalagi membangkang. Selagi itu benar, selagi kita bisa, mari kita ayunkan tangan kita, mari kita langkahkan kaki kita menuju apa yang disuruh oleh orang tua. Apabila orang tua menyuruh kita sholat, jalankan. Apabila orang tua kita menyuruh kita untuk membeli ini, membeli itu, ayo kita pergi. Oh enggak ada, apalagi nanti pun dikasih juga uang sedikit pun banyaknya, iya kan? Iya. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah haji yang mabrur, haji yang diterima ataupun haji yang baiklah ibaratnya. Haji adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Apabila kita tidak mampu, maka kewajiban kepada kita tidak ada.
Bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencari itu ataupun tidak berusaha untuk berhaji, akan tetapi kita usahakan dari sekarang kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nantinya di umur ini, di umur itu 40 ataupun 30 ataupun 60 kita sudah pergi naik haji ke Baitullah. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam kesehatan, semoga dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam haji ini tentunya harus meliputi dari amal yang baik ataupun daripada niat yang baik, kemudian dibarengi yaitu dengan harta yang baik, harta yang halal. Bukan seperti itu Pak ya. Yes, Saudara, kalau penghasilan kita ataupun kita pergi ke sana ke Baitul Makkah dengan hasil pencurian atau perampokan itu kayaknya nggak boleh ya. Kayaknya mana nggak risih jadinya. Kayak nggak sah, nggak boleh ini kan. Kayak ada di hati ini nggak enak gitu kan. Jadi hal yang paling penting bagi kita untuk melaksanakan haji mabrur itu yaitu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya itu adalah dari amal ataupun harta yang baik, harta yang halal. Mungkin itu sampai situ saja Ustaz Abdul Sabir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terusnya kita sebagai pemuda dan juga mahasiswa. Saya kembalikan lagi. Terima kasih atas kultum yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada penonton yang menyaksikan. Dapat kita simpulkan dari kultum Ustaz pada saat ini 3 amal yang dicintai Allah. Yang pertama itu Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Iya, Oke. Yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Iya, benar. Yang ketiga itu Haji mabrur. Haji mabrur. Oke. Sekian konten kami pada saat sekarang ini. Sampai berjumpa di konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.